Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Rinawati. Saya dari SMK Negeri Hamuna di Ungaran. Di sini kami akan mempresentasikan best practice saya yang berjudul Zona Kelas Berprinsip Komix, yaitu konsisten, menyenangkan, evaluasi, dan komitmen meningkatkan disiplin kelas kimia SMK. Latar belakang dari best practice kami yang pertama adalah bahwa pelajaran kimia itu dianggap anak-anak SMK itu adalah pelajaran yang susah, karena memang pelajaran kimia ini memerlukan pemikiran yang lebih, yaitu konsep untuk juga menghafal, juga pemahaman yang lebih, dan harus terampil untuk menghitung. Karena anak-anak SMK, terutama di SMK Negeri Hamunadi ini, mereka ya sedikit merasa susah untuk materi pelajaran kimia, sehingga karena mereka merasa sudah tidak nyaman atau susah untuk pelajaran kimia, maka dia merasa bosan. Kebosanan mereka inilah yang menjadikan kedisiplinan belajar di kelas itu rendah, sehingga dapat kita hitung kedisiplinan belajar di kelas kimia itu rendah, itu 53%. 53% ini kita hitung dari indikator kedisiplinan kelas dari indikator miliknya Suarsimi Arikunto yang terdiri dari 4, yaitu 1, kedisiplinan masuk kelas, yang kedua ada kedisiplinan dalam mendengarkan pelajaran atau memperhatikan pelajaran, yang indikator ketiga adalah indikator kedisiplinan dalam mengumpulkan tugas, kemudian yang keempat ada kedisiplinan membawa alat-alat bahan pelajaran, itu bisa buku pulpen dan mungkin buku paket yang lain. Itu 4 indikator untuk dalam menghitung kedisiplinan. Kemudian karena kedisiplinan kelas itu rendah, maka guru berusaha yaitu mengaplikasikan penerapan zona kelas berprinsip Komix, ya. Kebetulan sekolah kami adalah merupakan pilot project untuk gerakan sekolah menyenangkan, dan platform yang pertama adalah platform yang kita gunakan adalah platform GSM. Yang pertama adalah memang pembentukan ekosistem positif di sekolah, termasuk zona kelas itu untuk prinsipnya adalah untuk membentuk ekosistem yang positif dan menyenangkan. Selanjutnya, rumusan masalah dan tujuan serta manfaat dari best practice ini adalah yang pertama, rumusan masalah itu bagaimana implementasi zona kelas berprinsip Komix, yaitu konsisten, menyenangkan, evaluasi, dan komitmen dalam meningkatkan disiplin kelas kimia SMK Negeri Hamunadi. Kemudian yang kedua, bagaimana dampak zona kelas berprinsip Komix, yaitu konsisten, menyenangkan, evaluasi, dan komitmen dalam meningkatkan disiplin kelas kimia SMK Negeri Hamunadi Ungaran. Itu adalah rumusan masalah. Kemudian tujuannya yang pertama adalah mendeskripsikan zona kelas berprinsip Komix, yaitu konsisten, menyenangkan, evaluasi, dan komitmen untuk meningkatkan disiplin kelas kimia SMK Negeri Haji Muadi Ungaran. Kemudian tujuan kedua, mendeskripsikan dampak zona kelas berprinsip Komix, konsisten, menyenangkan, evaluasi, dan komitmen meningkatkan disiplin kelas kimia SMK Negeri Hamunadi Ungaran. Kemudian manfaat yang pertama bagi siswa, melalui zona kelas berprinsip Komix, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat dalam pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan tanpa paksaan. Kemudian yang kedua, melalui zona kelas berprinsip Komix, dapat meningkatkan disiplin belajar kelas kimia SMK Negeri Hamunadi Ungaran yang berimbas pada meningkatnya ketuntasan belajar kimia. Kemudian yang kedua, bagi guru memberikan
inspirasi atau ide baru dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang sesuai dengan standar nasional pendidikan, kemudian bagi sekolah, menjadikan sekolah yang memiliki lingkungan belajar yang positif, menyenangkan, aman, dan membangkitkan semangat belajar siswa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian kajian pustaka yang pertama adalah zona kelas. Ini kami hanya menampilkan satu-satu yang mewakili zona kelas. Yang pertama adalah zona kelas. Daftar pustakanya adalah menurut Diah Ratnaningrum, yaitu 2020 dalam penelitian yang berjudul Manajemen Gerakan Sekolah Menyenangkan, yaitu GSM, untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar, menyatakan bahwa dalam jangka pendek, pembuatan 5 zona di dalam kelas memiliki dampak positif bagi peserta didik dalam meningkatkan motivasi dan prestasi belajar. Kemudian kajian pustaka yang kedua yaitu Komiks. Komiks ini komitmen, menyenangkan, evaluasi, dan konsisten. Ini saya ambil satu yaitu dari menyenangkan, yaitu menurut MH Yayu yaitu 2018, suasana pembelajaran menyenangkan itu dapat memunculkan kreativitas peserta didik. Dalam hal ini dikarenakan aliran dana ke otak akan keluar ketika anak merasa bahagia, sehingga muncullah ide-ide kreatif. Itu yang salah satu saya ambil. Kemudian yang ketiga adalah kedisiplinan. Kajian pustaka disiplinan kami ambil dari Suarsimi Arikunto, membagi 3 macam indikator kedisiplinan belajar di dalam kelas. Yang pertama, indikator kedisiplinan di dalam kelas. Ada di luar kelas dan ada yang di rumah. Yang saya masukkan adalah kedisiplinan di dalam kelas. Itu menyangkut 4 indikator, yaitu yang satu absensi atau kehadiran di sekolah atau di dalam kelas ketika pelajaran. Kemudian yang kedua, memperhatikan guru pada saat menjelaskan pelajaran atau mencatat, memperhatikan, membaca buku pelajaran. Indikator yang ketiga adalah mengerjakan tugas yang diberikan guru. Yang keempat adalah membawa peralatan belajar, yaitu buku tulis, alat tulis, buku paket. Itu adalah indikator kedisiplinan. Selanjutnya, ada pembahasan pada best practice ini. Yang pertama adalah langkah-langkah dalam best practice kami. Boleh saya utarakan apa sih bedanya best practice saya dengan yang lain. Mungkin sudah ada yang menerapkan zona kelas, tetapi memang yang menjadikan berbeda dengan yang lain adalah zona kelas. Penerapan zona kelas ini berprinsipkan Komiks, yaitu komitmen, evaluasi, komitmen, menyenangkan, evaluasi, dan konsisten. Yang prinsip ini yang menjadikan zona kelas itu tetap terkawal dan tetap nanti berjalan terus, tetap konsisten, hasilnya lebih maksimal. Dan ini yang membedakan dengan mungkin zona kelas yang diterapkan guru lain ataupun sekolah lain. Yang pertama, langkah-langkahnya adalah yaitu sosialisasi dan penyusunan program penerapan zona kelas kepada peserta didik. Kemudian yang kedua, langkahnya adalah pembuatan zona kelas berprinsip Komiks tadi. Kemudian yang ketiga adalah penerapan zona kelas berprinsip Komiks dalam pembelajaran kimia. Penerapan zona kelas dalam pembelajaran kimia dilaksanakan dengan menyepakati prinsip Komiks, ya. Kemudian selanjutnya pelaksanaan. Jadi yang pertama, pelaksanaan adalah sosialisasi dan penyusunan program penerapan zona kelas pada peserta didik. Dalam tahapan sosialisasi, guru kimia memberikan gambaran mengenai sekolah menyenangkan, kemudian tujuan dan manfaat mengapa pembelajaran di kelas perlu menerapkan zona kelas. Dalam tahap pelaksanaan sosialisasi ini, tentu saja guru mata pelajaran kimia tidak bekerja sendiri, namun berkolaborasi dengan wali kelas serta kepala sekolah dalam berbagai kesempatan. Jadi sosialisasi ini menjelaskan bahwa kepada anak-anak komitmen bahwa kita semua akan menerapkan, mengimplementasikan
gerakan sekolah menyenangkan, tapi awal yang kita laksanakan itu adalah penciptaan lingkungan positif. Salah satu penciptaan lingkungan positif itu di dalam kelas itu adalah dengan kita membuat zona-zona, yang zona itu adalah peserta didik inginkan, itu sesuai temanya, kemudian jenisnya, semuanya adalah yang membuat peserta didik, dan itu tetap kita sosialisasikan kenapa, sebetulnya tujuannya apa dan sebagainya. Selanjutnya pembuatan zona. Jadi pembuatan zona berbasis komik ini beberapa kelas memang disesuaikan oleh keinginan kelas. Di antaranya adalah zona kehadiran. Nah, zona kehadiran itu memang sepertinya kalau dilihat di anak SMK itu kayak tempel-tempel itu seperti anak TK, tetapi walaupun memang seperti itu ada nilai positifnya ketika anak membuat tempel-tempel kayak anak TK itu, mereka memang suka lah, karena anak SMK itu lebih suka lebih suka bekerja gitu. Walaupun seperti itu mereka tetap senang, kemudian mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya, membentuk menyatukan konsep, menyatukan keinginan yang berbeda-beda seperti itu. Dan zona kelas ini sangat bermanfaat ketika guru masuk di pembelajaran. Jadi guru secara langsung dapat merekap, oh ini kenapa biasanya anak SMK itu kalau pelajaran kimia, alasannya kan macam-macam, walaupun dari awal datang ketika pelajaran kimia ada yang sakit di UKS lah, ada yang di kantin lah, ada yang kemana. Nah, itu seringkali pembelajarannya tidak mereka lebih tidak suka berada di dalam. Nah, ini zona ini sangat menentukan, membantu ketika anak belajar untuk disiplin karena dia terpampang. Kemudian zona HP. Nah, zona HP ini dibuat anak-anak memang biasanya disepakati ketika pelajaran untuk meningkatkan kedisiplinan dalam mengikuti pelajaran. Anak-anak dengan senang hati itu mengumpulkan HP-HP mereka. Ya, karena ini di pembelajaran GSM itu adalah fokusnya adalah kita saling menghargai, tidak antar paksaan, maka zona HP dengan sendirinya mereka letakkan di zona HP. Ini sangat efektif dan sangat meningkatkan disiplin belajar dalam indikator, yaitu meningkatkan perhatian pembelajaran di dalam kelas. Ini luar biasa di zona HP ini, karena biasanya anak-anak itu kalau tidak tertarik dengan pelajarannya, dia cenderung, kalau yang cewek WA-WA-an entah itu sama temennya atau sama cowoknya, kalau yang cowok ya pada main game dan sebagainya. Zona HP ini adalah sangat efektif untuk meningkatkan kedisiplinan belajar. Kemudian ada zona harapan. Harapan ini ya harapan anak-anak baik untuk kedepannya ataupun harapan untuk mereka ketika pelaksanaan pembelajaran. Kemudian ada zona kesepakatan kelas. Dari zona-zona yang sudah dibuat anak-anak, mungkin ada zona kebersihan dan sebagainya, itu justru poinnya menurut saya adalah di zona kesepakatan kelas, karena untuk mengimplementasikan konsekuensinya itu disepakati di zona kelas. Zona kesepakatan kelas. Zona kesepakatan kelas ini bisa ada dua macam, yaitu kesepakatan menurut dalam satu kelas untuk semua mapel, atau kesepakatan ketika di dalam kelas, atau kesepakatan mata pelajaran kimia. Jadi ada guru, kalau yang saya lakukan kesepakatan kelas ini saya bikin khusus kesepakatan kelas di kelas kimia. Jadi guru di awal semester itu biasanya saya membuat kesepakatan kelas kimia. Jadi di situ contohnya ya jelas yang saling menghargai, tidak terlambat. Misalkan yang contohnya yang HP harus ditaruh di zona HP. Kalau ternyata HP tidak dibawa dan ketahuan, itu nanti sanksinya apa? Mereka sendiri yang akan berdiskusi. Misalkan kemarin ada kelas yang kalau ternyata HP-nya tidak ditaruh di zona HP, maka dia akan
menyerahkan HP-nya kepada gurunya dan akan diambil lagi nanti ketika jam pelajaran usai. Ada seperti itu. Misalkan juga ada anak yang kadang anak SMK itu kan kadang kalau capek habis olahraga itu tidur di kelas. Lah, kesepakatan mereka ada kalau ya tidur di kelas, nanti ada yang kelasnya aja yang Bu nyanyi saja, ada yang nyanyi. Tergantung itu kan tergantung kesepakatan kelas. Ada yang lari di lapangan satu kali atau 2 kali, ada yang nyapu. Lah itu pas ketika pelaksanaan itu luar biasa, anak-anak itu ketika tidur dan tidak terasa dibangunkan temannya, langsung teman-teman hayo gitu, semua itu dengan sukarela dan tanpa dipaksa mereka langsung maju ke depan nyanyi gitu. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu ice breaking bagi mereka juga, ataupun yang kesepakatannya lari ya secara otomatis mereka langsung keluar kelas dan lari mengitari. Dan itu semuanya itu tanpa paksaan mereka melakukan karena mereka sudah sepakat di awal, kemudian mereka itu menulis, kemudian tanda tangan sendiri semuanya. Semua tanda tangan satu kelas. Itu yang saya alami. Dan bagi saya itu penerapan zona kelas itu luar biasa dampaknya pada kesepakatan kelas ya. Jadi dulu yang sebelum saya mengimplementasikan zona kelas ini, susah kita mengingatkan anak untuk tidak main HP di pelajaran, tetapi ketika mereka sepakat sendiri, mereka berkomitmen sendiri, luar biasa hasilnya. Itu kemudian, nah ini penerapannya. Penerapan, jadi zona-zona yang sudah dibuat tadi diterapkan yang seperti tadi. Jadi yang pertama itu dengan komiks itu adalah konsisten, menyenangkan, evaluasi, dan konsekuen. Konsisten, menyenangkan, evaluasi, dan komitmen. Mungkin saya ulangi dari awal. Konsisten di sini dalam penerapan zona kelas, memang anak-anak itu harus benar-benar diterapkan, kita harus konsisten. Dan itu biasanya kita ikat dalam kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu yang menjadikan anak-anak bisa konsisten. Jadi tanpa adanya, kalau zona kelas itu sudah dibuat tetapi tidak ada kesepakatan untuk anak-anak diterapkan untuk konsisten menerapkan atau melaksanakan itu, saya kira zona kelas itu tidak akan signifikan, atau zona kelas itu ya ada tinggal tempel-tempelan tapi tidak dilaksanakan. Tetapi kalau konsisten itu benar-benar kita kita tanamkan ke anak-anak bahwa kita harus konsisten, kita harus menaati ini biasanya kesepakatan demi kita saling menghargai, biar kita saling menghargai antar murid dan peserta didik dengan peserta didik, ataupun peserta didik dengan guru, ataupun dengan wali kelas yang lain. Yang penting ini intinya menciptakan lingkungan yang positif. Kita biar senang, kita biar kerasan di kelas ini menjadi rumah yang kedua, menjadi nyaman. Kita terangkan seperti itu, anak biar senang, semua tidak ada yang merasa terpaksa, mereka yang tidak ada yang merasa ditekan dan sebagainya. Nah, itu perlu memang konsisten. Kemudian yang kedua adalah menyenangkan. Jelas ketika kita menerapkan zona menyenangkan, zona kelas ini tetap harus menyenangkan. Jadi pelajaran pun guru pun menyampaikan pelajaran itu di kelas itu biasanya saya itu kadang tidak duduk di kursi, tetapi saya bawa untuk keluar, misalkan mengerjakan tugas di luar bisa, kemudian atau di dalam biasanya di bawah, kemudian tetapi tidak ya di bawah di lesehan gitu ya. Anak-anak seperti itu diskusi sambil mengerjakan tugas. Yang dibuat menyenangkan, mereka tidak tegang dan tapi tidak merasa terpaksa. Itu yang menjadikan menyenangkan, mereka justru anak itu tanpa dipaksa dia senang dan dia tidak atau dia melaksanakan tugas-tugasnya, itu seperti itu. Jadi
prinsipnya adalah menyenangkan. Jadi tanpa misalkan ada yang tidur, ya kita langsung digedor, tidak. Mereka dibangunin pelan-pelan, ayo tidur, gitu saja mereka sudah paham kalau dia itu ternyata punya salah, dan secara otomatis dengan senang hati mereka menerima konsekuensi yang sudah disepakati. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi. Komeks yang ketiga adalah evaluasi. Evaluasi itu maksudnya bagaimana? Dalam evaluasi itu ketika zona sudah kita terapkan, tentu saja sudah beberapa kali, yaitu misalkan dalam 1 bulan kita sepakati, kita akan mengevaluasi apakah zona-zona yang sudah kita buat itu masih efektif atau tidak. Dan nanti kalau misalkan ada anak protes, Bu, saya keberatan lah, saya opo-opo ini gini. Nah, itu akan kita tinjau ulang, kita evaluasi bersama-sama, terus kita sepakati lagi dan diperbarui lagi. Itu adalah fungsinya evaluasi di sini ketika kita melaksanakan zona kelas. Jadi masih ada beberapa yang perlu diperbaiki. Kemudian yang ketiga adalah komitmen. Komitmen di sini adalah kita berkomit. Tadi sepertinya yang sudah terang di atas adalah komit ya, bukan komitmen tapi konsisten ya. Oh ya, sama, hampir mirip. Komitmen itu kita harus benar-benar anak-anak diajarkan untuk berkomitmen, bahwa zona yang sudah kita buat itu fungsinya untuk tidak lain adalah membuat suasana sekolahan, suasana kelas itu positif, menyenangkan. Jadi kita berkomitmen untuk melaksanakan ini semua dengan ikhlas, dengan senang, seperti itu. Dan itu terus-menerus kita tanamkan ke anak-anak kita. Kemudian tidak hanya guru mapel, tidak hanya wali kelas, tapi semuanya. Nah, ini ketika di pelajaran kimia pun juga seperti itu. Ya, itu selanjutnya adalah hasil. Jadi dari dari indikator Suharsima Arikunto yang menetapkan 4 indikator disiplin di dalam kelas, yaitu kehadiran, memperhatikan guru saat pelajaran, mengerjakan tugas, dan membawa peralatan belajar. Itu sebelum melaksanakan zona kelas itu tahun 2018, itu kita menerapkan 2019 itu kedisiplinan masih ya lumayan rendah, 53%. Jadi itu kita di lampiran ada ya, kita misalkan kehadiran anak yang belum hadir di kelas ketika pelajaran kimia kita kasih 0 atau 1. Kalau 0 itu berarti dia tidak hadir, 1 itu hadir. Kemudian dia menjelaskan apa tidak, memperhatikan apa tidak, dia mengumpulkan tugas apa tidak, kemudian membawa alat-alat atau tidak, itu kita checklist ketika kita melaksanakan pembelajaran. Nah, ini adalah rekap dari hasil, yaitu setelah diterapkan zona kelas itu sekitar 83% meningkat, dari 53 sekitar 83 ya, itu meningkat. Jadi sangat-sangat signifikan ketika peningkatan kedisiplinan ketika menerapkan zona kelas berprinsip komeks ini. Kenaikan yang paling signifikan adalah yaitu pada memperhatikan guru saat pelajaran. Itu terjadi lonjakan yang luar biasa, sama mengerjakan tugas. Itu terjadi kenaikan kedisiplinan yang luar biasa karena penerapan zona kelas berprinsip komeks ini. Jadi ini yang saya tampilkan adalah yang saat memperhatikan guru. Ini kenaikannya jadi sangat luar biasa. Ini tahun-tahun sebelumnya itu kan di awal bulan Juli itu kan biasanya anak masih awal-awal tuh dia perhatikan, jadi peningkatannya ya biasa. Tapi ketika sudah itu kan anak biasanya sudah males. Ketika penerapan zona kelas itu dia bagus peningkatannya ketika yaitu dalam memperhatikan guru saat pelajaran.
Kemudian mengumpulkan tugas juga. Ketika biasanya anak itu malas kalau mengumpulkan tugas kimia karena ada zona kesepakatan. Misalkan kemarin itu rata-rata anak kalau tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, dia akan menulis tugasnya 2 kali gitu. Seperti itulah, makanya ketika komitmen yang disepakati di komitmen kelas itu seperti itu, maka mereka secara yang dibuat mereka sendiri, dia mengerjakan tugas tepat waktu. Walaupun tidak 100%, tetapi walaupun kalau namanya anak itu ya masih ada kurang dari 5 lah yang belum bisa tepat waktu, tetapi paling tidak peningkatannya luar biasa. Dari yang sudah saya sampaikan tadi mengenai best practice, kami dapat simpulkan bahwa penerapan zona kelas berprinsip komeks, yaitu komitmen, menyenangkan, evaluasi, dan konsisten dalam pembelajaran kimia dapat meningkatkan disiplin dalam pembelajaran siswa SMK. Kemudian dampak dari penerapan zona kelas berprinsip komeks, yaitu komitmen, menyenangkan, evaluasi, dan konsisten adalah terciptanya lingkungan belajar yang menyenangkan dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran kimia. Maaf, sebelum kesimpulan masih ada hambatan, kemudian ada yang mendukung, itu tidak saya tampilkan mungkin karena slide-nya sudah lebih dari ini ya, sudah lebih dari 7 yang ditentukan, maka langsung saya kesimpulan. Sama yang terakhir adalah rekomendasi, yaitu rekomendasi sama yang RTL tidak saya tampilkan. Kemudian rekomendasi yang pertama adalah kepala sekolah kami harap adalah memfasilitasi peserta didik, yaitu atau guru, mata pelajaran, dan wali kelas dalam menciptakan lingkungan positif untuk meningkatkan kedisiplinan peserta didik yang berimbas pada terciptanya sekolah yang menyenangkan. Jadi fasilitas dari sekolah itu luar biasa, baik dukungan, baik material maupun non material ini memang benar-benar kami dibutuhkan. Kemudian yang kedua, rekan sejawat guru untuk guru-guru yang lain itu bisa hendaknya mengintegrasikan zona kelas atau mengaplikasikan zona kelas dalam pelaksanaan belajar mengajar di dalam kelas, karena ini sangat efektif. Kemudian yang ketiga, sebagai mungkin untuk penulis ini dapat menerapkan, ini kan penulis baru menggunakan platform GSM ini yang awal, yaitu membangun lingkungan positif. Kemudian bisa dikembangkan lagi, yaitu pada prinsip selanjutnya di GSM, yaitu pedagogical practice, yaitu menggunakan model-model pembelajaran yang mendorong siswa untuk bereksplorasi, berefleksi, dan berpikir kritis. Jadi nanti insya Allah penulis di sini saya akan mengembangkan lanjutan, yaitu untuk pembelajaran, jadi mengeksplor pedagogik atau mengeksplor pembelajaran yang benar-benar metode-metode pembelajaran yang menyenangkan, sehingga akan tercipta atau tujuan dari pendidikan atau pembelajaran yang diharapkan itu menyenangkan dan tercapai tujuan itu bisa terwujud. Selanjutnya, terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan. Masih jauh dari sempurna, kami masih belajar. Untuk masukan dan bimbingan sangat kami harapkan dari Bapak-Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.